juga Chow yang udah diamankan oleh pemain Rebellion Genflick nih Talia. Yap, ini dari Rebellion Genflick sudah ada 3 hero lock, Jowhead, Harley dan juga Chow. Ini bisa untuk menculik keberadaan dari Benedetta maupun Parsia di area backline-nya. Tapi akankah mungkin, karena kita tahu penjagaan dari Bigatron Alpha ini ketat banget. Dan last pick terhadap pas Pam Brands. Akankah kita melihat adanya Cloud lagi atau justru Granger kali ini yang Muawah? Atau Lancelot? Atau ini ada yang lebih aneh lagi, Barasnya jadi jungler. Apa? Lah, Bisa jadi. Oh, bisa Bisa jadi Om Awa. Bisa jadi. Tapi Iya kan? mereka butuh lagi satu damage dealer sih. Kalau itu pun kalau Baras yang emang dijadikan dan Lancelot ternyata yang menjadi jungler kali ini. Wow, itu dia. 5 hero yang udah diambil oleh Bigatron Alpha dan juga 5 hero yang udah diambil oleh Rebellion Genflick. Terlihat sudah bagaimana hero-heronya dan juga buat kalian semua yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Kembali lagi di sini kita meminta dukungan kalian terhadap player-player ataupun tim yang berlaga. Ini dia Bigatron Alpha dan juga Rebellion Genflick di mana dua tim ini masih berjibaku untuk bisa mendapatkan poin di klasmen leaderboard sementara di MPL ID season yang ke-8 yang pastinya tujuan mereka semua berada nantinya di babak playoff dan juga bisa mendapatkan langsung gelar juara di MPL ID season yang ke-8. Jadi buat kalian bisa langsung nongol di kolom komen kita dengan dukungan kalian. Langsung aja kita timpa komen-komen negatif yang mungkin masih aja mencari-cari perhatian sampai saat ini. Kita kasih aja, kita timpa aja dengan komen-komen positif ataupun langsung kita tutupin dengan caper. Bener, Ya aku udah deh setuju kalau begitu banget. nih Talia. Let's go aja di game yang kedua deh juga Om Awa. Yap, ini dia game yang kedua kita, Pak Pulung dan juga Om Wawa, di mana di area early-nya, Val-nya seperti biasa. Ini udah job desk seorang Jowhead. Jowhead ini memang tugasnya itu untuk ngerusuh purple buff-nya, tapi hampir aja tadi flame shot-nya berhasil untuk mencuri, tapi untungnya masih bisa dibadanin oleh Brands. Walaupun dia cukup sekarat, tapi masih bisa mengamankan purple buff-nya. Hampir saja tadi Pak Pulung. Hampir loh itu, ini body block dari Lancelotnya juga sangat-sangat beresiko sekali. Rainbow sekarang menggunakan kajaknya sama seperti di sekarang, tapi di Sorizo dia ngedash, dilempar dengan ejector, tapi untungnya masih bisa kabur. Berhasilkah dia untuk balik ke dalam pangkuan dari rekan-rekannya dan berhasil sudah sejauh ini untuk Sorizo balik lagi ke dalam barisan rekan-rekannya Talia. Yap, ini dia dari Val juga masih melakukan ejector ke Rainbow. Rainbow di early game dia masih tipis banget karena dia merupakan salah satu magic juga bagi seorang Kaja. Sementara itu KYY dipukul mundur dengan ada Val dan juga Ryuk mengirim keberadaan dari KYY dan dilemparin dengan ejector. Tapi seorang Barat masih terlalu tanky, terlalu tebal untuk diberikan early pressure. Sementara itu di sisi lain First Blood berhasil diamankan karena hubanya tumbang, tapi kali ini langsung dibalas ke 1-1. Huba ditukarkan dengan Sorizo kali ini, Pak Pulung. Yap, sementara Jisa juga masih melakukan farmingan. Ada Curse of Energy Impact dikeluarkan. Ada pasifnya tadi langsung menabrak juga ke arah Birol. Terkena efek stunnya. Chow-nya pun harus mundur. Mungkin kalah dari sisi res. Tapi kita tahu untuk Chow sendiri dengan jet kundonya. Dia bisa bergerak sangat-sangat cepat untuk bisa langsung memberikan damage terhadap Parsia itu sendiri Talia. Sementara di bagian tengah udah ada satu Tauros. Mathematic Cushion langsung aja mengarah ke area Chow headnya. Sedikit lagi Epic Trisangko pergi kemana. Val dan menghilang sudah akibat lepehan yang dikeluarin oleh KYY Talia. Yap, Valia udah nggak kuat untuk menahan damage di gempuran dari Bigatron Alpha. Ditambah lagi teman-teman dari Rebellion Genflick juga nggak berani untuk membantu keberadaan Val yang sudah terkepung. Otomatis menjadi instant pick off bagi Bigatron Alpha. Dan di menit kedua kita sudah melihat adanya sedikit perbedaan network. Tapi sementara itu lihat kayak mencoba untuk mendetonal welcome untuk pemain dari Biru. Tapi kali ini langsung dibalaskan dengan adanya Jisa yang langsung menyusul. Sementara dari Val-nya juga menjadi target lock. Tapi Barasnya sudah tumbang duluan. Sementara masih bisa kembali ke belakang dari Val-nya. Masih bisa melamatkan diri. Feather Restrike dari seorang Parsia belum berhasil untuk menumbangkan Jisa. Bahkan kali ini harus bermain lebih hati-hati lagi dari Bigatron Alpha dan juga Rebellion Genflick, Pak Pulung. Yap, sementara itu dari turtle-nya pun sudah mulai dicolek-colek, udah mulai, tapi mereka tidak mau terlalu overcommit terhadap turtle tersebut karena bisa dibilang masih ada posisi yang sangat-sangat jauh sekali antara jungler, lalu antara roamernya dan juga elemen-elemen di dalam tubuh dari Bigatron Alpha bahkan ataupun dari Rebellion Genflick itu sendiri. Tapi sekarang turtle-nya udah mulai dicolek-colek, ada Jisa di bagian belakang, dia mundur sedikit, ada Ryu di bagian depan, dia Tonas welcome-nya kali langsung berhasil untuk menekan siapa? Alexa Final Bullet di belakang begitu aja, tapi turtle-nya berhasil
berhasil lagi diamankan oleh pemain dari Rebel Gambling yaitu Jisa. Ini dia sore-sore ketemu mantan, pengen mencari retri malah nggak ketekan. Again and again kita lihat retrinya gagal di saat perebutan turtle-nya Thalia. Yep, retrinya gagal saat perebutan turtle, tapi sudah ada snack time juga di mana kalian bisa vote momen game favorit kalian dan memenangkan adanya skin spesial. Maka langsung aja vote buruan di snack video. Tapi balik lagi di arah bottom lane sudah ada Sorizo yang mencoba untuk melakukan cutting minion dan langsung dipukul mundur aja dengan keberadaan Ryuk di arah mid lane. Saling clear wave satu sama lain, sementara matnya kali ini nampaknya harus di pick off karena damage dari Birul benar-benar sakit, bahkan Valnya udah siap siaga untuk melakukan sandwich di arah top lane kali ini Opa Pulung. Oke, Rainbow-nya langsung bertemu dengan satu sosok Val. Lightning Bomb-nya langsung dikeluarkan. Kaget, terheran-heran, masuk lagi ke dalam inner turret-nya. Sementara di bagian atas sana ada 3 hero yang udah langsung terlihat dari mata Brans. Brans mau masuk ke dalam kah? Karena dia bisa mengeluarkan puncher-nya. Phantom Execution-nya nggak langsung kena, bisa hati-hati. Dan ini dia yang baru aja kita sebutkan. Udah ada satu lagi tabrakan yang diakibatkan oleh Unstable Force. Menghilang sudah Lancelot-nya nih Thalia. Yap, Brans-nya di arah top lane dia sendirian. Tidak ada pas pam Brans untuk mengiringi, otomatis dia terkena Deadly Magic dan juga Poker Trick. Semua damage dari Rebellion Genflix benar-benar tertuju pada seorang Brans yang membuat dia pick off. Dan bahkan Matt-nya tadi udah berusaha untuk membantu, untuk ngejar, untuk backup, tapi nggak sempat nih Om Wawa. Ya, dan untuk itemnya juga dari Brans sendiri baru aja War Axe di sana memang bisa mendapatkan efek dan anti-fight sebentar dulu Pak Bulung. Ini Tunas welcome-nya berhasil untuk bisa mendapatkan satu player dan sekarang untuk turret-nya berhasil langsung dilumpuhkan. Rainbow di bagian belakang siapa yang akan dia tarik dengan defense judgment-nya karena sekarang Phantom Execution-nya again and again harus gagal dan tidak menemukan target siapapun. Rainbow-nya harus mundur lagi. Ada satu lagi Ring of Order yang dia keluarkan guna untuk bisa melindungi dirinya dari cengkraman siapapun yang ingin maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan tubuhnya. Val sudah sangat dekat, siap untuk langsung melemparkan siapapun yang ada di depannya. Konsol langsung digunakan, defense judgment pun kali ini langsung berhasil menarik aja ke arah Valnya, tapi Tondrosnya masih gagal. Walaupun ujung-ujungnya dari Bransnya masih bisa berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah jauh head tersebut kali. Yap, jauh headnya tumbang, otomatis tidak ada lagi roamer atau frontliner yang dimiliki Rebellion Genflix dan turtle-nya terbuka lebar, bahkan turtle-nya berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha tanpa adanya terjadi kontes sedikit pun. Sementara dari Jisa, dia fokus untuk mengamankan Little Wanderer sebagai penambah dari mana Regan-nya dan belum berhasil di pick off. Federasi lagi pop up, tapi hati-hati, Matt-nya hampir saja terkena dari cowoknya, tapi ternyata dua Dragon terkonek dan memulangkan seorang Parsha. Begitu pula dengan ada Rainbow yang sebentar lagi harusnya masih bisa ditahan damage-nya. Ini berarti dari Rainbow sudah mempunyai kurang lebih sedikit item untuk menahan dari arah magic yang dimiliki oleh Huba, Omawa. Iya, begitu tipis sekali tadi. Dan tahan dulu tadi kalau kita lihat sekarang memang secara tempo ya Bigetron Alpha masih ada di atas. Mereka tambah kendori juga karena mereka punya Lancelot kali ya. Waduh. Tapi Benedetta-nya 1 lawan 3 di area bawah, bahkan bener-bener dicegat kanan kiri nggak bisa kemana-mana. Lagi-lagi dipanjangkan dari seorang Kaja, berhasil menarik targetnya, tapi Birul masih terlalu lincah, merupakan seorang Chow yang mobilitasnya juga cukup tinggi, Pak Pulu. Yap. Itu tadi di bagian bawah sana ada aksi pengeroyokan karena udah langsung dilakukan aja. Untuk KYY belum terlalu besar, stacknya belum terlalu penuh, pasif dari PK-nya pun belum begitu terlihat harusnya. Dan sekarang mereka udah melakukan rotasi ke bagian atas. Jisanya maju ke bagian depan dengan defense judgment-nya siap untuk langsung mengeluarkan defense judgment, tapi ternyata tidak. Karena untuk defense judgment sendiri masih dalam masa cooldown. Valnya siap untuk mengeluarkan satu ejector, diinjek lagi dengan barrage-nya. Ada dinosaurus terbang, Jisanya mundur ke bagian belakang. Sementara itu untuk Brans yang maju ke bagian depan karena Chowen adalah targetnya. Tapi di depan yang berbeda. Birulnya langsung melihat keberadaan dari Lancelot karena Jisa lengan di panjasmannya. Oke. Jisa tadi Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Walaupun sempat dia sebelumnya kabur untuk bisa menghindari dari defense judgment dan juga beberapa source skill yang dimiliki oleh Bigetron Alpha Thalia. Yap, itu kayaknya tadi kalau aku lihat dari Jisanya, tadi dia melakukan Temples of Blade mau ke arah depan, tapi karena dia sudah melihat adanya pergerakan Bigetron Alpha yang mundur, akhirnya dia meretreat, gak jadi terlalu overcommit, akhirnya Temples of Blade-nya dipakai untuk ke arah belakang. Sementara kita melihat di area bottom lane, Sorizo-nya hanya nge-cutting minion untuk memperlambat pergerakan Chow di area bawah, dan kali ini sudah berotasi area tengah lagi, udah ditarik satu orang, tapi Ryuk masih terlalu tebal, sebelum ke area depan dari seorang Vel, tapi kali ini masih bisa ditahan aja damage oleh Bigetron Alpha. Sementara Parsianya justru yang menjadi incaran, dan kali ini Tempest of Blade benar-benar incar karena seorang Brans, tapi pas Brans ada di situ untuk mengawal kepergian dan keselamatan dari seorang Brans.
Rainbow dan juga KYY. Dia masih sustain banget di arah mid lane. Val-nya bahkan sudah mem-pop up konsil tapi tidak ada target lock yang optimal dari Bigetron Alpha, Pak Pulung. Terlalu bernafsu tadi sepertinya. Sementara untuk injektornya pun kali ini langsung aja melemparkan tapi di tempat yang berbeda. Ada satu hal yang berhasil didapatkan oleh Rebellion Game Freak di mana Benedetta pun menjadi korban. Dua hero dari Rebellion ada di bagian tengah. KYY masih mempertahankan wave minionnya dibantu oleh Mad. Dilemparkan lagi injektornya guna untuk memberikan stun terhadap Parsha tapi belum mengenai. 3 player ada di bagian tengah. Lancelotnya sendiri di atas. Masih mengantarkan satu wave minion dan juga di bawah ada satu outer turret juga yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, sama seperti pemain yang dimiliki oleh mereka. Siap untuk langsung menabrak untuk kali ini karena jauhnya langsung ditarik dengan defense Jasmine, ditelan pula. Hilang sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah mungkin langsung dirasakan oleh Joe kali ini. Iya, itu benar-benar cowoknya ditarik ke tengah-tengah kerumunan dari Bigetron Alpha. Otomatis sudah tidak ada lagi harapan bagi dia untuk menyelamatkan dirinya. Sementara kita akan melihat sebentar lagi Lord yang akan hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Walaupun belum enhance, ini bisa banget untuk Lord yang diamankan oleh Bigetron Alpha mengaca. Dari kali ini Bigetron Alpha benar-benar mendominasi. Deadly Magic sudah dilontarkan, otomatis itu merupakan salah satu informasi yang baik untuk teman-teman Bigetron Alpha. Sehingga Parsanya bakal lebih aman lagi, Pak Pulung. Yap. Di tengah coba lihat. Ada 1, 2, 3 orang yang bersembunyi dalam rumputan loh. Siapapun yang maju, buset dah ini kaget banget sih harusnya. Brans mulai mencolek, ada Tonros juga udah level 13 sekarang. Damage-nya harusnya udah akan sangat-sangat sakit sekali ya. Rainbow tidak mau menampakkan wujudnya sama sekali. Namun di bagian atas sana, hilang sudah satu player melawan 3 orang sekaligus. Dimana di bawah, udah ada aksi yang sama langsung dilakukan juga oleh pemain yang memiliki oleh Bigetron Alpha. 1 untuk 1 sejauh ini tadi. Yap, 1 ditukarkan 1, tapi kali ini langsung bergerak dengan cepat Bigetron Alpha ke arah tengah karena Jisanya bersama dengan Harley iseng banget. Dia fokus untuk komit dan menumbangkan 1 outer turret di arah mid lane. Otomatis kali ini dari Bigetron mencoba untuk menahan lagi di arah top lane-nya, tapi sayang sekali harus kehilangan. Sementara dari orange buff-nya akankah diambil? Kali ini Sukano sudah ada 2 dragon. Birunya langsung dikejar rame-rame oleh pemain Bigetron dan langsung ditumbangkan. Kali ini kalau kita melihat dari networknya sebenarnya Rebellion Game Freak sedang memimpin walaupun hanya selisih sedikit aja Umawa. Iya, gue setuju sih. Dan tadi Birul menurutku Way of the Dragon-nya ke arah yang salah ya. Karena 3 orang dari Bigetron Alpha yang sudah menunggu juga. Tapi so far kalau kita lihat Bigetron Alpha, mereka cukup kuat banget dengan adanya pasukan pengawalan. Tinggal bagaimana mereka mempertimbangkan lagi dengan Defense Judgment yang kalau ditarik. Dan juga dikombokan dengan Detona's Welcome, ini secure 1 point kill. Karena ada beberapa momen di mana kedua combo tersebut sudah dipakai. Tapi gagal buat dapetin point kill kalian. Iya, tapi lihat kali ini dari Val-nya lagi-lagi ditarik dengan ada satu body by Judgment. Val-nya masih terlalu kurang menjadi frontliner, bahkan justru kali ini Brans-nya yang harus ditumbangkan. Double sword flicker ada kemarin, Boy juga hilang menyusul keberadaan dari seorang Brans. Tapi kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka bersisa 3 orang dan otomatis harus retreat. Mereka harus mundur dan kali ini Rebellion Game Freak sama sekali tidak kehilangan membernya. Dan otomatis kalau mereka ingin melakukan Lord ini bisa banget Pak Pulung. Yap, mereka menang dari kuantitas dari hero-heronya. Item-itemnya sendiri nih Om Wawa. Mereka udah jauh lebih banyak lagi. Tapi sepertinya akan ada kontes karena KYY memberanikan diri maju ke bagian depan. Dia sendirian aja. Detona's Welcome-nya langsung menelan ke arah siapa? Belum ada yang berhasil dia telan. Sorizo kebingungan di atas sana karena dikelilingi oleh 3 orang sekaligus. Sementara itu untuk lapu-lapunya mengamuk. Siapapun yang ada di depannya langsung diketok dengan pedang sebesar itu. Dan Parsyanya pun kali ini akan menjadi korban. Sementara KYY di bagian belakang pun dicolok. Hilang lagi 3 player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha nih kalian. Wow, bahkan kali ini kita memasuki menit ke yang 12 di mana Rebellion Game Freak memimpin dari segi natur sebanyak 4.000. Ini keadaannya di game kedua benar-benar dibalikin banget oleh Rebellion Game Freak. Mereka nggak mau kehilangan 1 lagi poin dan nyawa terakhir mereka. Dan bahkan kali ini Jisa sudah siap untuk melakukan teamfight dengan adanya berbekal orange buff dan juga purple buff Omawa. Ya, bahkan dari damage-nya 4 pemain dari Rebellion Game Freak ini sudah cukup unggul sekali. Dan keunggulan dari mereka, Rebellion Game Freak ini pastinya ya bisa kita lihat bagaimana Val ketika terkena Divine Judgment dan juga Detona's Welcome, dia masih hidup. Dan bahkan bisa membalikan keadaan dengan adanya satu buah ejector ataupun Unstoppable Force. Jadi Bigetron Alpha mereka wajib untuk bisa bertahan sekarang, Mbak Pulung.
Yap. Cuman sepertinya untuk kali ini Lordnya nggak bakal berhasil untuk bisa langsung menabrak ke arah satu bintang turret manapun ya. Karena dengan kekuatan yang belum terlalu tebal juga, masih bisa ditahan oleh pemain Bigotron Alpha. Kayaknya seorang diri layaknya ini udah ada kayak jembatan ataupun sebuah tembok baja yang harus dilewatin. Jauheadnya gagal untuk bisa melemparkan satu ejector, tapi untuk Bransnya terkena satu Daily Magic. Dia udah nggak sempat lagi masuk ke dalam pestarnya untuk bisa nge-regen HP-nya. Menjadi sebuah kesempatan yang begitu terbuka lebar untuk Rebellion Game Freak, gimana mereka bisa menabrak langsung ke arah base turretnya di Italia. Iya, bahkan hanya menyisakan inhibitor turretnya aja dari Bigetron Alpha di arah mid lane dan juga bottom lane. Dan lihat kali ini real time weapon ability yang bahkan dipegang oleh Rebellion. Sementara itu, teman top lane ke arah belakang parcanya sudah hilang. Begitu pula dengan adanya kaget bersisa 2 orang dari Bigetron Alpha. Dan nampaknya kali ini Sorizo berusaha dengan kuat untuk menahan semua gempuran dari teman-teman Rebellion. Dan akhirnya dia pun harus ditumbangkan. Masih ada super minion dari arah teman-teman Rebellion Game Freak. Dan kali ini Kayeye dia sendirian seorang dinosaurus untuk menahan. Tapi kali ini dari Brans juga sudah menyusul untuk memukul mundur dan masih bisa untuk ditahan high ground defense-nya oleh Bigetron Alpha karena tidak ada minion yang mensupport keberadaan dari Rebellion Game Freak untuk nge-end karena base yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Apa Pulung? Hampir aja Rebellion Game Freak bisa menyamakan kedudukan, tapi mereka harus setup ulang strategi lagi. Mereka harus jauh lebih sabar lagi. Tidak ada wave minion, tidak ada sebuah hal yang bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan. Mereka harus sabar terlebih dahulu. Tapi ini dia replaynya Om Wawa. Iya, dimana memang dari tarikan Divine Judgment ini yang dicari memang yang harus pas, harus bisa langsung dapetin juga. Tapi dengan item-item yang sudah jadi dari pemain-pemain Rebellion Game Freak membuat mereka juga bisa melakukan counter initiate. Dan itulah yang terjadi tadi. Inhibitor sudah hilang dari top dan juga di bottom lane-nya. Dan Bigetron Alpha, mereka punya Lancelot yang diharapkan pastinya. Lancelot ini early phase-nya, menit 1 sampai dengan menit ke-8 bisa membawa itemnya dengan cukup cepat. Tapi kali ini untuk Brand sendiri tahan dan masih memiliki 5 item berbanding terbalik dengan 1 item terakhir yang sudah dia dapatkan oleh Jisa. Jadi semakin late game kita tahu power dari Link akan naik banget Pulung. Dan Bigetron Alpha mereka juga gak punya hero-hero yang bisa nge-burst ke atas, bahkan nantinya respawn time itu yang harus banget diperhatikan untuk masing-masing tim. Jangan sampai ke pick off ataupun tumbang dikala Lordnya mau spawn nanti Thalia. Iya, setuju banget sih. Karena kita kalau udah masuk late game itu responnya bisa udah semenit sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita terpick off dengan adanya Lord yang seperti ini, itu bakal menjadi kerugian besar. Karena kita nggak bisa lagi untuk menahan gempuran atau high ground defense yang dimiliki oleh tim yang sudah ditumbangkan pemainnya. Tapi kali ini seperti yang tadi kita sudah lihat, Lord akan langsung hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Dan dengan posisi yang seperti ini, memungkinkan sekali bagi Rebellion yang untuk mengamankan Lord kali ini, Pak Pulung. Yap, udah ada tas tadi yang dikeluarkan oleh Linknya di dalam pit dari Lordnya, walaupun Lordnya itu berada di bagian pit dari atas ya. Nanti kita lihat aja nih bagaimana setup dari kedua tim ini. Karena Ryuk sekarang yang menggunakan lapu-lapu udah langsung aja mencolek-colek ke arah Lordnya. Ada Jauhead kali ini dari kejauhan langsung melihat juga Kayeye dan juga ataupun dari Rainbow-nya siap untuk langsung memimpin. Ada Kayeye maju ke bagian depan, lepehannya mencari siapapun yang berada di dalam rumput yang sekecil itu Thalia. Yap, itu dia. Dan kali ini Lordnya sudah mulai ditarik dari arah teman-teman Rebellion Game Freak. Sementara Bigetron nampaknya masih memantau aja. Dia nggak mau terlalu overcommit juga, mengetahui keberadaan posisinya yang tidak diuntungkan kali ini Om Wawa. Iya, lihat bagaimana tarik ulur yang dilakukan oleh Rebellion Game Freak berusaha untuk memancing aja sih. Karena Bigetron Alpha mereka ingin banget untuk bisa mengkontes Lordnya. Dan kalau di start oleh Rebellion Game Freak ada satu buah Divine Judgment yang balik lagi. Divine Judgment, Detona's Welcome akan berbahaya banget, Pak Pulung. Iya, nih karena kayak masih cukup tebal, jadi Rebellion Game Freak juga nggak mau terlalu all in karena takutnya seluruh circle-nya akan langsung mengarah ke arah KY dan itu akan menjadi kesempatan yang sangat-sangat terbuka sekali untuk Bigetron Alpha bisa membalaskan keadaan. Rainbow benar-benar nggak ketahuan, dia di dalam rumputan sendirian, nggak ada yang sadar. Sementara itu untuk Sorizo harus menghadapi Birul yang ingin melakukan split push. KY maju, udah ada satu Lady Magic yang berada di dalam tubuh dari Parcia dan juga udah ditunggu kehadirannya oleh Jauhead. Jauheadnya masih mencoba untuk mengejar tapi ejectornya berhasil mendapatkan ke arah Parcia. Phantom Execution-nya juga terlalu menabrak begitu aja. Semuanya all in sekarang dan pertempuran kembali pecah. Satu Detona's Welcome-nya pula sembilan karena cowoknya juga udah gak kuat lagi menahan painnya. Damage yang dikeluarkan tapi Rainbow-nya berhasilkan dia menarik karena di Pages kali ini langsung
aja mengarah ke arah Harley. Harley-nya mundur, Poker Trick berhasil dikeluarkan guna untuk langsung memberikan backup terhadap dirinya dan double kill pun berhasil didapatkan oleh Francia. 3 player pun langsung menghilang dari tubuh Rebellion Gambling. Hampir aja mereka kehilangan seluruh playernya karena Matt hanya seorang diri ditukar dengan 3 player di menit ke-18 ini. Thalia, sayang banget. Nah ini dia, ini yang tadi aku udah bilang. Jangan sampai adanya terjadi minor mistake atau sedikit ada yang terjadi blunder. Tapi ternyata Lordnya berhasil dicuri oleh Jisa. Dan langsung taunting tas dari Jisa. Ini bener-bener, wah, Bigetron kehilangan Lordnya. Walaupun mereka sudah menumbangkan 3 pemain dari Rebellion Conflict. Tapi Rebellion dengan adanya 1 buah Jisa dengan Retribution-nya masih bisa untuk mencuri keberadaan Lordnya. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A Series 70% masih di tangan Rebellion. Momentum yang sayang sekali menurut aku dari Bigetron Alpha, Omawa. Yes, dimana 3 lawan 1 tadi dan ternyata satu buah Retribution yang berhasil mencuri juga Thalia. Oke, tapi sementara itu Brasnya kali ini langsung menjadi bulan-bulan dan masih ada Immortal. Tapi Immortal sudah nggak bisa lagi untuk menyelamatkan nyawanya karena benar-benar digencar banget oleh seorang Gisa kali ini, Pak Pulung. Oke. Lordnya pun langsung menghilangkan sangat cepat sekali. Sementara untuk Bestarnya pun udah mulai pecah. Serangan dari Rebellion Gambling, mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Wave Minion punya udah mulai masuk. Langsung dilompati, ditabrak begitu aja. Tapi jauh headnya masih gagal untuk memberikan sebuah ejector. Karena mereka masih bisa mempertahankan dari Bestarnya. Bigetron Alpha masih terlalu kuat untuk Rebellion Gambling tabrak. Karena Bestarnya masih aman. Walaupun udah tidak ada lagi tertarik untuk bisa memberikan pertahanan tambahan, Thalia. Yap, sudah tidak ada lagi inhibitor turret, otomatis Super Minion bakal langsung masuk ke arah 3 lane yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tapi walaupun demikian, sudah di menit ke-20 ini makin ke arah late game. Dan Bigetron Alpha, high ground defense-nya dia kuat banget. Ada Sorizo, ada Matt, ada Kayeye di arah depan untuk menahan badan dari gempulan Rebellion Gambling ini. Kenapa? Rebellion susah banget untuk numbangin atau nge-end base yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan lagi-lagi, setup ulang dari Rebellion Gambling harus dilakukan. Sementara Sorizo di area bottom lane dia tertangkap 2 pemain dari Rebellion Conflict, tapi masih bisa untuk melakukan eye for naik ke arah depan dan selamat kali ini dari gempuran Rebellion, Pak Pulung. Yap. Ini tidak boleh lagi untuk Bigetron Alpha bisa kecolongan Lord seperti itu. Tadi kan sangat berbahaya sekali. Tapi Detona's Welcome-nya pun sekarang langsung aja memberikan damage yang begitu mengerikan. Tapi Birolnya masih bisa selamat. Sementara untuk Branch-nya again and again tidak ada position yang begitu bagus. Dan juga source skill yang berhasil dihantarkan untuk bisa memberikan damage terhadap player yang memiliki oleh Rebellion Gambling. Sementara untuk Parsha-nya berhasil di-cover dari area tersebut karena tidak dicolok langsung oleh Link-nya. Dan juga memberikan damage yang begitu menyakitkan. 5 player lengkap dari Rebellion Gambling untuk kali ini. Akankah mereka akan melakukan one strike push lagi ataukah mereka akan menunggu dulu Lordnya untuk bisa menabrak masuk ke arah base turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ini gimana kalau menurut Om Wawan nih? Iya, kalau menurutku di sini ya Branch-nya sudah terlalu banyak sih ke pick off dan semakin late game lane slot pastinya efektivitas kurang banget dan itu terjadi dan ini untuk di late game ya bakal sangat mengandalkan Sorizo sih. Sorizo, Matt yang pastinya sebagai source damage dari belakang Bapak. Oke, dilemparkan dengan ejector tapi untuk Sorizo masih bisa masuk, hanya saja tidak untuk base turret-nya karena base turret-nya terbuka dengan bebas dan skor 1-1 lagi dan lagi